حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها، ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان، جميع مشايخنا في الدين، جميع بين أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي، ثم إلى حضرة إن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجات في الجنة ونعد علينا من بركاتهم وأسرار ومنفعة تعليم التذكر والتذكير ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله يشفينا ويشفي ظاهر وباطنا، أن يجعل مودة الرحمة ولنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند القدسية. اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى سيد الإمام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي، وسيدنا سيد الحبيب بن عمر قطبي هذا الزمان مجدد هذا الزمان، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الباب الثالث في الصبر والمرض. من أراد أن ينجو من عذاب الله وينال ثوابه ورحمته ويدخل جنته فلينهي نفسه عن شهوات الدنيا وليصبر على شدائدها ومصائبها، كما قال الله تعالى: والله يحب الصابرين. والصبر على أوجه: صبر على طاعة الله تعالى، وصبر على محارمه، وصبر على المصيبة وعند الصدمة الأولى. فمن صبر على طاعة الله تعالى أعطاه الله تعالى يوم القيامة 300 درجة في الجنة، كل درجة ما بين السماء والأرض. ومن صبر على محارم الله أعطاه الله يوم القيامة 600 درجة، كل درجة مثل ما بين السماء السابعة والأرض السابعة. من صبر على المصيبة أعطاه الله تعالى يوم القيامة 700 درجة في الجنة، كل درجة ما بين العرش إلى الثرى. الباب الثالث، bab yang ketiga. Kita sudah memasuki bab ketiga dari kitab Mukasyfatul Qulub ini. Berarti kita sudah banyak diungkapkan tentang keilmuan Al-Imam Al-Ghazali di bab pertama dan keduanya, yang mudah-mudahan kita sukses di bab pertama dan kedua. Yang sekarang kita berada di dalam bab ketiga, berbicara tentang sabar. Fis sabri wal maradi, berbicara tentang sabar dan penyakit. Sabar dan penyakit, karena sabar dan penyakit berhubungan. Sabar dan penyakit berhubungan. Orang kalau sakit, satu-satunya jalan sabar. Bahkan sebagian mereka, para ulama-ulama saleh, kalau sakit malah bersyukur. Ya, mereka para ulama kalau sakit malah bersyukur. Bahkan sebagian dari mereka kalau tidak sakit dalam 40 hari, minta sakit kepada Allah. Ya Allah, kalau saya dalam 40 hari ini enggak sakit-sakit, sakitin saya ya Allah.
Ada apa kalau dalam 40 hari ini saya tidak sakit ya Allah? Masya Allah. Kita Masya Allah minta kepada Allah sehat, memang enggak ada masalah, sehat. Ini as'aluka syihah wal afiyah, sehat, betul. Itu, dan itu dua-duanya ada rujukan yang datang dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang model seperti kita minta sehat. Tapi ada mereka para aulia Allah, mereka para ulama-ulama saleh, itu kalau misalnya udah dapat sakit enggak mau sehat. Kalau udah dapat sakit enggak mau sehat. Kenapa? Biar mereka meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Di antara orang yang mati syahid itu adalah orang yang ketika dalam keadaan sakit dia sabar. Itu meninggal dalam keadaan mati syahid. Syahidnya syahidul akhirah, syahid akhirat. Ini luar biasa nih jemaah. Jadi jangan kita cuma sekadar bisa ngajinya doang, praktek ngaji bagaimana? Jangan ngeluh mulu, enggak boleh. Di antara tanda enggak sabar, ngeluh mulu dia sama penyakit, ngomong mulu sama tetangga, ngomong mulu sama keluarga, sakit nih saya. Bahkan ketika ditanya bagaimana keadaan engkau, walaupun dia sakit, tetap ucapan pertama adalah alhamdulillah. Ya sakit-sakit dikit dah gitu. Ya sakit-sakit dikit enggak ada masalah. Tapi yang pertama kali dia jawab adalah alhamdulillah. Kalau kita kan Masya Allah, gimana sehat? Sakit nih, anak sakit. Jadi betapa perbedaan antara orang yang sudah dekat dengan Allah dengan orang yang masih jauh dengan Allah. Apapun kehendak, apapun yang ditanya kepada mereka, orang yang sudah dekat kepada Allah, ucapan pertamanya adalah alhamdulillah. Karena semuanya pujian dari Allah. Segala puji kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang sakit digugurkan penyakitnya. Tuh lihat nih, berapa banyak orang sakit digugurkan dosa, maksud saya digugurkan dosa-dosanya. Bahkan terkadang ada orang diri ruku sujud, dia baca Quran dan sebagainya, belum tentu diampuni dosanya oleh Allah, belum tentu. Giliran dia sakit, dia sabar, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewa sekali. Makanya ditaruh di bab-bab pertama nih, berbicara tentang fis sabri wal maradi, sabar dan penyakit. Man arada an yanjua min azabillah, barang siapa yang ingin sukses dari azab Allah, selamat dari azab Allah, wa yanalu thawabahu wa rahmatahu, dan menghendaki mau mendapatkan pahala dan kasih sayang Allah. Nih, barang siapa yang mau orang sukses dari azab Allah, terselamatkan dari azab Allah, dan memperoleh pahala rahmat Allah, wa yadkhulu jannatahu, dan mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan fal yanhi nafsahu an syahwatid dunya, maka larang dirinya dari syahwat dunia. Larang dari syahwat dunia. Artinya larang, jauhin dari syahwat dunia. Allahu akbar. Fal yanhi nafsahu an syahwatid dunya, maka hendaklah dia melarang dirinya dari syahwat dunia. Kita ni kan hobi kita dunia mulu, larang diri kita dari dunia. Hobi kita mau ngumpulin duit mulu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul magabir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul magabir. Baru kalau misalnya udah sampai di kuburan baru terasa. Jadi yang hobinya sering ngumpulin duit mulu, yang hobinya sering beli kemewahan mulu, beli beli ini lagi, beli itu, beli ini lagi, beli itu, beli ini lagi, beli itu, Masya Allah. Mempercantik diri, memperkaya diri dengan perkayaan dunia lagi, nggak pernah sedekah dia. Nah, kalau dia mau sukses dari azab Allah, mau dapat pahala, mau dapat rahmat dari Allah, dan dia mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, cegah dari kemauan dunia. Kira-kira ini kemauan dunia atau enggak? Ada mereka para ulama-ulama saleh ketika mau buka puasa, dari ba'dal asar terbersit dalam dirinya, enak kali ya,
buka puasa pakai air dingin. Enak kali ya, terbersit dalam hatinya. Enak kali ya kalau buka puasa pakai air dingin. Kan kita kalau buka puasa pakai air dingin, masya Allah, teh manis. Ini dia dalam niatnya, enak kali ya kalau buka puasa pakai air dingin, pakai susu, enak. Ini ulama nih. Ketika mendekati buka, betul disiapkan. Karena mereka memang para ulama-ulama soleh seucap senyata. Itu lihat, masya Allah, seucap senyata. Cuma ketika mau minum, mau buka puasa, baru aja mau buka puasa. Ini ucapan-ucapan dan kehendak-kehendak mereka para aulia, baru mau buka puasa, terbersit di dalam dirinya. Ya Allah, tadi yang aku mauin itu kehendak dunia atau engkau ridha ya Allah? Aku khawatir ini adalah kehendak dunia ya Allah. Sementara di samping kanan dan kiriku masih ada orang yatim yang membutuhkan susu. Akhirnya, bu, kasih deh anak yatim itu samping sebelah, kasih susu. Bisa jadi dia buka puasa nggak pakai susu, sedangkan saya pakai susu. Nggak jadi. Yang dia buka pertama langsung dengan korma, sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nangis, ya Allah, kenapa ada terbersit seperti itu? Bersitan dunia. Tuh, dianggap mereka para ulama yang kayak begitu adalah rusak. Bagaimana kita? Kemauan dunia sangat banyak. Ya. Jadi ini ngaji, kalau kita mau berhasil, jauhin dari kemauan dunia. Kemauan dunia. Kalau dunia cuma sekadar ada di tangan, nggak ada masalah. Dunia ada di tangan, tapi kan nggak dimasukin di dalam hati. Jabatan ada di tangan, nggak ada masalah, tapi kan nggak dimasukin hati. Nggak keinginan dengan dunia. Dikasih dunia tidak ada masalah, tapi keinginan dunia tidak. Mereka para orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka menjauh dari dunia, tapi dunia mengejar mereka. Di mana mereka ada, dunia mengejar mereka. Dunia mengejar mereka. Letih mereka dalam dakwah, letih mereka dalam ngajar dan sebagainya. Enggak mengharapkan apa-apa. Kemudian berapa banyak mereka didatangkan dunia, dapat ini, dapat itu, dapat ini. Tujuan mereka ngaji, tujuan mereka ngajar, tujuan mereka dakwah. Kalau mendapatkan sesuatu ini dan itu kehendak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka enggak ada kepikiran apa-apa. Enggak ada kepikiran tentang permasalahan dunia. Allahu Akbar. Oh, kalau misalnya nih saya ngaji di masjid ini, saya ngaji di majelis taklim ini, saya ngaji di musola ini, atau di gedung ini, atau di mana saja, ini harus ini, astagfirullah. Tidak. Enggak kata-kata harus, udah. Karena dakwah itu adalah suci, hal yang suci. Jangan sampai dikotor dengan keinginan dunia. Ini dia syahwat dunia. Yang ada di dalam yang ada di dalam pikiran kita, benak kita itu dunia. Kebanyakan kita dunia lagi. Khawatir ketika kita mendekat kepada Allah, ketika kita dipanggil oleh Allah, dunia masih bergelimangan di dalam hati kita. Oh, itu yang dikhawatirkan. Bagaimana mau husnul khatimah kalau kehendak dunia itu dan dunia masih berada di dalam sanubari kita. Wal yasbir ala syadaidiha wa masaibiha, dan hendaklah dia sabar dari dahsyatnya dunia dan musibah dunia. Sabar. Dunia emang mau ngapain lagi, udah tempatnya sabar, udah. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah sawah ladangnya akhirat. Sabar. Orang yang lagi nyangkul di sawah, sabar. Kalau dia sabar dengan proses, nanti juga bakal dia panen. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang membajak, maksudnya membajak sawah, yahsud, dia bakal panen. Wa man lam yazra' lam yahsud. Orang yang tidak membajak, bagaimana mungkin dia panen? Enggak bisa panen. Man lam yazra' lam yahsud. Kita di alam dunia ini kita enggak memperbanyak amal ibadah, enggak mendekatkan diri kepada Rasulullah. Bagaimana mau hasil? Mau dapat syafaat dari Rasulullah, tapi kita enggak pernah membantu dakwahnya Rasul. Jangankan sih membantu dakwahnya Rasul, kita menjalankan, mengamalkan, atau bahkan tahu aja tentang dakwah Rasul, kita tidak tahu. Kita tidak tahu tentang sunnahnya Rasulullah. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan sebagai umat baginda Rasulullah. Bagaimana mau menerapkan kepada orang lain kalau diri sendiri kita belum melaksanakan.
Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang sabar. Lihat, Allah cinta. Makanya Nabi Muhammad diberikan julukan gelar Habibullah, kecintaan Allah, kekasihnya Allah. Jadi orang yang mau menjadi kekasihnya Allah sabar lagi. Mau jadi kekasihnya Allah, sabar. Allahu Akbar. Kalau kita lihat emas 24 karat, udah dibakar, digetok lagi, dibakar lagi, digetok lagi, dibakar lagi, digetok lagi dengan volume atau frekuensi yang cukup lama dan panjang. Tuh lihat, emas 24 karat. Sama manusia yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berbagai macam bala dan musibah kena ke mereka, tapi mereka tetap sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar. Jangan pikir bahwa mereka para ulama-ulama saleh enggak ada bala dan musibah. Jangan pikir. Musibahnya banyak kepada mereka para ulama-ulama saleh. Cuma karena memang mereka menjalankan sunnah Rasulullah, yang ada di dalam raut muka mereka adalah tabassum, tersenyum mesra, senyum lagi. Padahal Masya Allah, orang yang paling capek mendapatkan musibah setelah baginda Rasulullah, setelah mereka para nabi dan rasul, itu wali dan ulama. Yang banyak bala dan musibahnya mereka para ulama-ulama saleh. Tapi guru-guru kita alhamdulillah kelihatan letih, kelihatan capek, tapi kan enggak ngeluh. Kelihatan capek, kelihatan letih, tapi alhamdulillah tuh lihat, masyaallah. Allahu Akbar. Wasabru ala aujuhin, sabar itu banyak. Ala aujuhin artinya banyak macam sabar. Sabar apa nih? Sabrun ala taatillahi, sabar dalam menjalankan taat kepada Allah. Kita ngaji habis subuh, Masya Allah. Yang lain masih tidur, kita ngaji, sabar. Lah ngaji habis subuh. Ada sebagian orang ngaji tengah malam, sabar. Masya Allah. Mau mendapatkan ilmu memang dengan waktu yang panjang, sabar. Di mana orang-orang lagi pada santai, lagi pada tidur, lagi pada kerja, kemudian dia ngaji zikir, sabar. Yang lain lagi mencari rezeki yang haram, kemudian ada sebagian mencari rezeki yang halal, sabar. Biarin orang cari rezeki yang haram. Kita doain biar mereka mendapatkan rezeki yang halal. Kita doain, kewajiban kita mencari rezeki yang halal. Enggak apa-apa sebentar, enggak apa-apa sedikit, yang penting halal. Kalau misalnya ada orang mau mendapatkan rezeki yang banyak, tapi kalau tidak halal tidak ada manfaat. Ya Allah jamaah, satu, kita membeli baju asyarah, disabdakan oleh baginda Rasulullah 10, 9 haram, 9 halal, 1 haram, semuanya tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baju yang kita pakai tidak bakal diterima, hatta dia salat, hatta dia zakat, hatta dia puasa, hatta dia haji, umrah, semuanya enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalnya kebalikan? 9 yang haram, 1 yang halal. Astagfirullahaladzim. Cari rezeki yang halal, sedikit berkah. Ilmu sedikit tapi manfaat berkah. Itu lihat, sabar dalam menjalankan taat. Jam 2:30 kita bangun, udah kita mandi lagi, kan lagi jalanin taat tuh kepada Allah, sabar. Terus zikiran lagi, zikiran akhir malam, terus waktunya subuh, terus sampai isyraq, alhamdulillah. Setelah isyraq ada yang melanjutkan ngaji lagi, zikir lagi, ada yang mau cari kerja, silakan. Di waktu-waktu itu, di waktu dipersilahkan untuk mencari rezeki. Tapi waktu-waktu khusus jangan seluruhnya untuk rezeki. Mana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Waktu akhir malam kita untuk Allah. Waktu ini antara subuh dengan isyraq sekarang yang kita berada ini, waktu kita untuk Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala.
sebelum maghrib dan setelah maghrib untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicampur dengan yang lain. Itu untuk Allah Subhanahu wa taala. 4 waktu yang diterima mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sabrun ala maharimihi. Sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Orang-orang mencari rezeki yang haram, kita biarin. Kita cari rezeki yang halal. Orang-orang mencari pandangan-pandangan yang haram, mencari perempuan-perempuan haram, tidak, kita cari yang halal. Sabar. Tuh perempuan-perempuan menggoda, sabar. Oh, ini lagi menggoda yang haram-haram, sabar. Hidup kita juga seberapa lama sih hidup di dalam dunia? Ya kan? Sebagaimana sabda Rasulullah, "Amar ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku antara 60 atau 70 tahun, sebentar. Sabar. Gitu. Wasabrun 'alal musibati, sabar mendapatkan musibah, mendapatkan penyakit, tidak punya uang, lagi asik punya jabatan, diturunin jabatan kita, sabar. Karena hakikatnya semuanya datang dari Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, qudrah dan iradah dari Allah. Enak semuanya. Kenapa harus kita terpaut hati kita ketika kita tidak punya uang? Dianggap kita tidak punya uang itu musibah. Ketika kita jauh dari Allah, itu namanya musibah. Jauh dari Allah, kita nggak tahajud tuh malam, musibah aturan. Jamaah, malam tuh kita nggak tahajud, musibah. Hari kita nggak ngaji, musibah. Masa kita dalam satu hari nggak punya duit kita bilang musibah, ya Allah? Itu gampang, duit gampang. Kan tadi dikatakan dunia bakal datang kepada orang yang dia suka sama orang yang dia tidak suka. Orang kafir bisa dapat dunia, orang muslim juga bisa dapat dunia. Tuh lihat orang-orang kafir, kayanya luar biasa. Orang muslim juga banyak yang kaya. Jadi dunia itu gampang, kafir dapat, muslim dapat. Tapi kalau akhirat kan hanya orang-orang yang bertakwa. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Lihat, wal 'aqibatu lil muttaqin artinya endingnya kenikmatan, akhir dari satu kenikmatan surga namanya, ridha Allah namanya, lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa. Enggak buat orang-orang kafir, tidak. Enggak buat orang-orang munafik, tidak. Lil muttaqin. Siapa yang ngomong? Kan Allah yang ngomong dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Jelas seperti itu. Jadi kalau misalnya tuh malam kita enggak tahajud, aturan musibah. Kita hari enggak ngaji, musibah. Musibah besar. Ada di zaman dahulu salat jamaah betul. Cuma enggak berbarengan dengan takbiratul ihram dengan imam. Dia salat berjamaah tapi enggak berbarengan takbiratul ihram dengan imam. Makanya biasain kita kalau salat setelah imam takbir, kita langsung buru-buru takbir. Barang siapa yang takbiratul ihramnya makmum menyamai takbiratul ihramnya imam, maksudnya menyamai imam setelah takbiratul ihram, kita langsung Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Itu namanya mendekatkan takbiratul ihramnya makmum ke imam. Itu malaikat minta ampun. Kalau malaikat minta ampun, kira-kira diterima gak minta ampunnya malaikat di sisi Allah? Diterima gak jemaah? Pasti diterima, diampuni dosanya oleh Allah. Man wafaqa takbiratul ihram, barang siapa yang sesuai takbiratul ihram, maksudnya takbiratul ihramnya sang makmum kepada takbiratul ihramnya sang imam, maka malaikat minta ampun kepada dia. Kalau malaikat yang minta ampun, maka Allah Subhanahu wa taala terima pengampunannya. Contohnya imam Allahu Akbar, kita langsung buru-buru takbiratul ihram, jangan ngobrol. Di situ bukan waktunya ngobrol. Di situ bukan waktunya untuk bercanda, bukan waktunya untuk ini dan itu, untuk takbiratul ihram. Biasain kita kalau misalnya salat berjamaah. Itu. 1, salat berjamaah diampunin dosanya oleh Allah. 2, diampunin. 3,
Itu kan kesempatan emas yang diraih oleh mereka kaum muslimin. Setiap waktu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'inda sadmatil ula, dan sabar ketika peraduan yang pertama. Artinya peraduan yang pertama ini susah nih. Orang biasanya yang kedua dia biasa sabar, yang pertama dia nggak bisa sabar. Dia digertak sama temennya. Digertak, dia udah mau dihajar, gitu, udah mau dihajar aja, nggak sabar tuh dia. Hatta dia ahli apapun namanya, dikerjain sama temen. Nah, sabar itu yang ketika kejadian pertama, dia diam aja, sabar. Kalau yang ketika yang kedua, ya udah, maafin ya, yang kedua. Atau ketika kita ngelihat perempuan cantik, masya Allah, kita lagi ngelengos, tahu ngelihat perempuan, plek. Nah, kita balikin lagi atau kita terusin? Jamaah, kita lagi ngelihat nih, lagi ngaji, asik. Ada perempuan cantik luar biasa, masya Allah, kita ngeliat, plek. Nah, ini kan peraduan yang pertama. Dia sabar gak? Kalau dia sabar, dia melengos lagi. Kalau nggak sabar, dia terusin. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah Akbar. Allah, berarti nggak sabar dia. Oh, dia ngelengos yang kedua, ya udah ngelengos. Yang jangan dah astagfirullah, dosa astagfirullah. Coba yang pertama dia ngomong kayak gitu. Dia difitnah orang, dibully orang, dijelek-jelekin, langsung marah. Coba yang pertama sekali jangan marah. Kan biasa kita nih ketika peraduan pertama, ketika kita mendapatkan kabar kita difitnah, bayangin aja difitnah, dibully di sana di sini, naudzubillah min dzalik. Kemudian langsung nggak ada sabarnya kita, langsung waduh, ente gini. Astagfirullahaladzim. Coba yang pertama itu dia sabar. Kalau yang ketika yang kedua itu nilainya udah berbeda dari yang pertama. Jauh. Jadi orang-orang yang bertakwa tuh ketika dia mendapatkan peraduan pertama, dia tetap sabar. Mau dibilang apapun sabar. Dapat musibah, dapat kabar ini dia sabar, dapat ini dia sabar, dapat ini dia sabar. Seperti kejadian siapa? Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Dapat kabar bahwa harta-hartanya hilang dan dibakar, beliau sabar. Istananya dihilangkan, digonjang-ganjing oleh iblis, dia sabar, beliau sabar. Sampai pada akhirnya anaknya dimatikan oleh iblis, beliau sabar. Tuh lihat, inda sadmatil ula. Faman sabira ala ta'atillahi ta'ala, barang siapa yang sabar dalam menjalankan taat kepada Allah. Kita ngaji, sabar. Kita zikir, sabar. Orang-orang nggak ngaji, biarin. Orang-orang nggak zikir, biarin. Kalau perlu kita ajak mereka ngaji. Tuh lihat, kalau kita mau menjadi pecinta Rasulullah, nih orang nggak ngaji, ajak mereka. Bagaimana ceritanya? Ajak mereka. Lagi makan nasi uduk, hatta lagi makan nasi uduk, ngobrol. Lagi makan nasi goreng, ngobrol. Lagi minum ini dan itu, ngobrol. Lagi makan kacang sama teman-teman, ngobrol. Ayo nanti malam ngaji yuk. Nanti kita ngaji. Kewajiban kita ngajak. Wa ma 'alaina illa al-balagh. Kalau kita mau menjadi pecinta Rasulullah. Jadi pecinta Rasulullah itu aja dulu jalankan. Jangan bilang mau menjadi pecinta Rasulullah cuma sekedar ngaji, ya ngaji. Habis ngaji pulang, belum menjadi pecinta Rasulullah sebelum kita ajak umatnya Rasulullah. Semakin kita banyak ngejak umat Rasulullah, dengan banyaknya berarti kita menjadi pecinta Rasulullah. Tulen. Semakin banyak kita ngajak. Mereka para ulama kerjaannya dakwah, ngajak orang taubat, ilmu, taubat lagi untuk dekat kepada Allah. Dan perlu sabar dalam dakwah, perlu sabar. Ini lihat nih, dakwah dalam taat kepada Allah. Lagi dakwah, Allahu Akbar, dia dakwahnya dia terkadang nggak dikasih duit, nggak dikasih apa-apa. Orang-orang kerja dapat duit, dia dakwah nggak dapat duit. Sabar. Karena memang dakwah tujuannya bukan nyari duit. Ngajar tujuannya bukan nyari duit. Kalau mau nyari duit, dagang. Betul gak? Kalau mau nyari duit, dagang. Masuk ke pasar, dagang kalau mau nyari duit. Tapi kalau mau dakwah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mau zikir ikhlas karena Allah. Andaikan dikasih, alhamdulillah. Enggak dikasih, enggak pernah harap. Gitu, sabar. Dakwah, sabar zikir, sabar ibadah. A'tahu Allah Ta'ala yaumal qiyamati, dia bakal diberikan oleh Allah salasa mi'ati darajatin fil jannah, 300 derajat di dalam surga. Masya Allah, 300 derajat jemaah. Kullu darajatin ma baina sama'i wal ardi, di setiap satu derajat antara langit dan bumi. 300 derajat. Di setiap derajat pertama dengan kedua, kedua dengan ketiga, antara langit dan bumi. Jadi besarnya seperti apa? Hanya Allah yang Maha mengetahui. 300 derajat, Masya Allah. Allahu Akbar. Wa man sabira ala maharimillahi, barang siapa yang sabar terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Orang-orang berbuat haram, orang-orang memandang haram, orang-orang pada melakukan pelacuran ini dan itu, tetap kita sabar, kita tetap menjalankan yang halal, kita cari yang halal. Allah Ta'ala yaumal qiyamati 600 darajat, dia bakal diberikan oleh Allah kelak nanti di hari kiamat 600 derajat, lebih banyak. Karena kita menjalankan taat gampang, jamaah, gampang. Ibaratnya nih, amar ma'ruf itu gampang, tapi giliran nahi munkar susah. Makanya pahala nahi munkar lebih besar dari pahala amar ma'ruf. Tapi nahi munkar itu ada ketentuan-ketentuannya. Enggak semuanya nahi munkar harus dengan ucapan ego, harus dengan sebuah hal yang sifatnya paksaan. Tidak juga. Lembut tetap. Nahi munkarnya tetap lembut. Amar ma'ruf lembut, nahi munkar pula lembut. Ini ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah harus diperhatikan. Amar ma'ruf kita harus lembut, nahi munkar juga harus lembut. Itu dakwah Islam yang sudah ada dari zaman Indonesia, dari zaman awal, zaman Wali Songo kita, itu semuanya amar ma'rufnya lembut, nahi munkarnya lembut. Hasil. Karena kalau misalnya nahi amar ma'rufnya lembut, nahi munkarnya kasar, tidak hasil. Lihat, dengerin jamaah. Amar ma'rufnya lembut, nahi munkarnya kasar, tidak hasil. Karena hati ini suka yang lembut-lembut. Hatta pejabat pun kalau dikasarin nggak mau ikut, lembut. Ini harus dipahami nih semua orang yang ikut ngaji. Karena dakwah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amar ma'ruf lembut, nahi munkar lembut. Dilaksanakan dan diteruskan dakwah tersebut oleh keluarga dan para sahabat. Terus berlangsung pesat dan berkembang. Lantaran apa? Lantaran dua seperti ini. Amar ma'rufnya lembut, nahi munkarnya lembut. Kan kalau lagi nahi munkar harus kasar dong? Enggak juga. Apakah ada orang yang kalau lagi misalnya lagi narkoba kemudian kita pentungin biar pada sholat? Enggak juga. Ada kelembutan di sana. Iya. Atau kalau misalnya di depan masjid nih, kalau misalnya tengah malam ada yang joget-joget, kemudian kita perempuan-perempuannya kita tamparin, enggak, ada satu kelembutan. Satu malam kita deketin, neng, ini duit neng 300.000. Buat apa bang Haji? Udah ambil aja. Besok lagi, neng, ini 300.000. Misal. Dan dakwah memang harus seperti itu, enggak langsung ekstrim, ente enggak benar, ente enggak benar. Bukan itu. Islam lembut jamaah. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ini terkadang nafsu birahi kita masuk di situ. Dia anggap dakwah, tapi nafsu. Ngomong keras juga siapapun bisa. Anak kecil juga ngomong keras bisa. Belajar ceramah ngomong keras juga bisa. Anak kecil bisa. Tapi apakah itulah dakwah Rasulullah? Ini saya mau pertanyakan kepada jamaah. Apakah itu adalah dakwah Rasulullah? Tidak. Keberhasilan dakwah ketika amar ma'ruf lembut, nahi munkar lembut. Apakah sudah terjadi? Sudah. Dari zaman Rasulullah. Itu Rasulullah ngajarin. Keluarga, para sahabat, para tabi'in sampai zaman Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah.
Sampai zaman Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam yang tadinya dakwah dengan pedang, beliau kemudian patahkan pedang dengan dakwah yang lemah lembut. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam yang dakwahnya terus menyebar ke seluruh dunia, di antaranya ke Wali Songo kita. Pernahkah kita lihat Wali Songo kita kasar? Pendekatan mereka kepada pejabat, kemudian pendekatan mereka kepada raja-raja yang pada akhirnya mereka masuk Islam, apakah kasar? Tidak. Nah, kita perlu merubah wacana dakwah. Saya tidak mengatakan mereka pada salah, tidak. Merubah wacana dakwah. Ayo, bismillah. Dakwah dan dakwah. Bagaimanapun juga pejabat kalau dikasarin, dia bakal kasar. Pemerintah kalau dikasarin, bakal kasar. Jangan punya pemahaman jamaah saya dikasih duit sama pemerintah, nauzubillah min dzalik. Enggak. Saya di antara orang yang kalau membangun majelis apa semuanya saya enggak pernah minta-minta kepada orang, kecuali sama jamaah saja. Jamaah di antara majelis talim yang ada, oh ya saya lagi bikin pesantren, udah. Apakah saya minta-minta kemudian pakai tulisan-tulisan proposal ke pejabat, ke pemerintah tidak. Alhamdulillah. Andaikan ada itu karena permintaan ada nih ini permintaan. Berikutnya alhamdulillah. Gitu. Jangan punya pemahaman salah gitu. Dan inilah hakikat dakwah, dan itulah saya diajarkan oleh guru saya Habib Umar. Dan dakwahnya Habib Umar pesat dengan ikhlasnya, lihat seluruh dunia. Dakwah lemah lembut. Sekarang terjadi dakwahnya beliau. Dan sekarang kita berada di eranya beliau, jemaah. Ini bukti nyata. Sangat-sangat bukti nyata. Kekuatan apapun yang ketika kita kasar akan sirna, akan habis. Capek. Tenaga kita tidak bakal bermanfaat. Capek. Berdakwahlah dengan satu tinjauan keelokan, keindahan. Kullu darajatin ma baina samai sabi'ati wal ardi sabi'ah. Setiap derajat itu orang yang sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu mendapatkan 600 derajat, 600 tingkat kebaikan kelak nanti di hari kiamat. Di setiap satu derajat antara langit yang ketujuh dan bumi yang ketujuh, lebih tinggi lagi. Kalau tadi 300 antara langit dan bumi, langit yang pertama. Ini udah 600 derajat, 600 tingkatan kebaikan. Satu derajat antara langit yang ketujuh dengan bumi yang ketujuh, masya Allah, lebih tinggi lagi, lebih luas lagi. Oman sabira 'alal musibatina. Sekarang barang siapa yang sabar terhadap musibah, miskin, sakit, gak punya duit, ini musibah. Atahullahu ta'ala, tapi dia sabar, dia bakal diberikan oleh Allah yaumul qiyamah, di hari kiamat, 700 darajatin, 700 derajat lebih tinggi lagi. Kalau tadi 300, ini 600, ini sekarang 700. Orang ibadah gampang, jamaah. Orang sholat subuh gampang. Sholat subuh ini gampang. Tapi giliran dia sakit sedikit, masih sholat subuh gak? Itu dia. Orang sholat subuh gampang, masya Allah, di mana orang sholat subuh gampang, banyak bahkan bisa jadi. Lebih banyak kan sholat subuh di sebahagian masjid daripada sholat zuhur di sebahagian masjid. Tapi ketika dia dapat sakit, dia masih sholat berjamaah gak? Itu dia. Padahal baru sakit doang. Padahal sakit itu nikmat. Yang seharusnya nikmat dicampur nikmat, sebuah kenikmatan. Ulama-ulama kita walaupun dalam keadaan sakitnya luar biasa, mereka tetap mendirikan sholat berjamaah di masjidnya. Mereka tetap dalam keadaan sakit, bahkan mereka hizbul Quran di masjidnya, dakwah di masjidnya, di mana-mana dakwah. Tapi giliran sampai rumah ngembrek lagi. Udah masuk pintu kamar ngembrek, udah jatuh, belum. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas satu waktu sahibul Mashhad,
min kibaril awliya bal qutbul awliya fi zaman Imam Ali bin Hasan al-Attas. Beliau sakit demam satu waktu, demamnya luar biasa, Masya Allah. Karena memang kebiasaan beliau sebelum tahajud mandi dulu, mandi. Kala itu Hadramaut lagi sedang dingin-dinginnya. Bayangin aja jemaah, kita lagi sedang dingin, sakit betul, panas dingin, mandi pula, salat sebagaimana biasa, diri. Ada sebahagian khatam Quran, satu rakaat 15 juz, satu rakaat lagi 15 juz. Berapa juz? 30 juz khatam Al-Quran. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngembrek lagi, ya Allah. Istrinya mengatakan, ya zawji, wahai suamiku tercinta, aku melihat kegesitan engkau ketika mau mandi dan berwudu sampai solat 2 rakaat engkau khatamkan Al-Quran. Tapi kenapa engkau ngembrek lagi? Ngembrek bahasa kita, ngembrek artinya jatuh lagi di tempat tidur. Kenapa? Dipegang, demamnya luar biasa, Masya Allah. Berarti itu suaminya dalam keadaan mandi, wudu, sholat, lagi dalam keadaan demam, tapi beliau tetap jalankan hal seperti itu. Nah, kira-kira kita bisa gak tuh? Lagi dalam keadaan kena musibah, Masya Allah, masih tetap melakukan ibadah, dan bahkan istiqamah melakukan ibadah. Ini lebih tinggi lagi. Makanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 700, Masya Allah, 700 derajat. Fi kullu darajatin ma bainal 'arsy ila tsara, di antara satu derajat ke derajat berikutnya antara arasnya Allah dengan Tsara, planet Suraya namanya. Lebih tinggi lagi. Aras itu lebih tinggi daripada langit yang ketujuh. Arasnya Allah, singgasana keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang sabar terhadap musibah itu waliullah. Karena tidak setiap orang melakukan ibadah mampu sabar dalam musibah, belum tentu. Walaupun ibadahnya dalam, ibadahnya tinggi, tapi giliran dapat musibah masih tetap melakukan kebaikan enggak? Kita lagi kaya ngaji, giliran miskin masih tetap ngaji enggak? Ini dia. Kita lagi jadi pejabat, tahu-tahu jabatan kita digulingin orang, kita masih tetap ngaji enggak? Kita lagi sehat, alhamdulillah ngaji, tapi giliran sakit masih tetap ngaji enggak? Ini dia. Ini baru pusing dikit nggak ngaji. Kalau mau jadi kecintaannya Allah, memang harus diterjang itu semuanya. Diterjang. Orang yang menerjang penyakit, kalau dia nggak sembuh atau meninggal, sama. Orang yang menerjang sehat juga, kalau dia nggak sembuh atau meninggal, sama semuanya. Karena segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah. Kematian sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa harus kita bingung? Innamal a'maru mahdudatun wal anfas ma'dudah. Umur sudah ditentukan oleh Allah. Umur sudah ditentukan oleh Allah, dan nafas yang kita keluarkan itu semuanya sudah dihitung. Berapa banyak dia bakal bernafas? Kira-kira nafas segini meninggal dunia, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa harus kita khawatir? Ketika kita hidup di alam dunia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sehat meninggal, kita sakit meninggal, kita melakukan ibadah meninggal, khawatir kalau melakukan maksiat meninggal. Tuh lihat, mendingan kita melakukan ibadah banyak meninggal daripada kita nggak melakukan ibadah. Kalau cuma sekedar mau ngerasain sakitnya kita doang, kalau sakit enaknya juga ngembrek di tempat tidur, santai tempat tidur apa semuanya, enaknya sih seperti itu. Tapi perjuangan kita hidup di dalam dunia itu nggak ada nilai perjuangannya. Orang-orang besar itu adalah orang yang menerjang satu kekuatan besar yang pada akhirnya dia sukses. Walaupun dia sakit tetap diterjang. Ulama-ulama kita, sampai kita punya guru Hadratul Syekh Muhammad Syafi'i Azami, sakit, beliau lagi sakit, dan ketika itu di akhir hayatnya beliau masih berada di atas kursi roda. Di atas kursi roda, pulang dari pengajian, di tengah pengajian meninggal dunia. Beliau paksa
untuk ngajar. Beliau paksa untuk ngajar, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan banyak guru-guru kita seperti itu. Ini ngajar nih jamaah, kita baru belajar aja, ya Allah. Benar gak? Benar gak? Kan lebih susah ngajar daripada belajar. Kalau belajar dengerin aja udah. Hatta dia sakit dengerin, enggak apa-apa, bawa kayu cabai, bawa minyak angin. Saya aja masih bawa minyak angin nih. Ya, ini yang saya pakai tadi, yang ini bukan minyak wangi, minyak angin, sama-sama minyak. Gitu. Saya pakai nggak ada masalah. Kan lebih susah ngajar daripada ngaji. Ngaji gampang. Kalau ngajar, masya Allah, ini dalilnya, jangan sampai salah baca. Kalau salah baca, salah pemahaman. Kalau salah pemahaman, oh jangan sampai menyinggung ini dan itu. Gitu. Enggak kesana dan kesini, tidak. Tapi untuk meluruskan itu wajib. Seperti yang telah tadi saya katakan, santun dalam berdakwah, amar ma'ruf santun, nahi munkar santun, dan itu harus diluruskan. Itu harus diluruskan, nggak boleh tidak diluruskan. Jangan berketerusan, khawatir nanti, gitu. Karena kita semuanya harus bersatu. Kenikmatan yang tiada tara itu adalah nikmatul ittihad, nikmat persatuan yang sudah mereka para ulama-ulama kita sudah menggalang itu semuanya. Jangan dirusak. Hukiya anna Zakaria alaihi salam haraba minal Yahudi. Pernah diceritakan bahwa Nabi Allah Zakaria, beliau lari dari kejaran Yahudi. Benar-benar nih orang Yahudi. Nabinya sendiri dikejar-kejar, bahkan mau dibunuh. Nih Yahudi benar-benar. Makanya kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, kebanyakan para nabi dan rasul orang mana? Orang Yahudi. Kebanyakan para nabi dan rasul Yahudi benar-benar dahsyat nih. Haraba minal Yahudi, lari dari kejaran orang Yahudi. Fagafu atarahu, kemudian mereka berhenti dan mengenal bekas Nabi Allah Zakaria ada di situ. Jadi tahu bahwa Nabi Allah Zakaria ada di situ. Falamma danau minhu, tatkala orang Yahudi itu mendekati ke Nabi Allah Zakaria, ra'a syajaratan faqala laha, melihat pohon yang beliau berkata kepada pohon tersebut. Nabi Allah Zakaria itu ketika lagi dikejar-kejar sama orang Yahudi, di situ ngelihat ada pohon. Ngomong sama pohon, ya syajarah, hai pohon, adkhilini fik, masukkan aku di dalam tubuh engkau. Nabi bisa ngomong sama benda mati. Nabi dan Rasul, apalagi ini Nabi Allah Zakaria, Nabi dan Rasul yang terungkap di dalam Al-Quran Al-Karim, tinggi derajatnya. Makanya kalau ada wali bisa ngomong sama pohon, wajar-wajar aja. Ngomong sama pohon, bukan orang gila tuh wali. Benar. Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau nabinya punya itu, umatnya bisa punya itu. Paham nggak? Paham nggak jamaah? Kalau Nabi Muhammad itu kan imam kita, mempunyai ini dan itu, umatnya bisa mendapatkan itu semuanya, keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wali bisa ngomong sama binatang seperti Nabi Allah Sulaiman dong. Ada wali bisa ngomong sama pohon seperti Nabi Allah Zakaria dong. Ada wali ngomong sama apa namanya ini dan itu seperti nabi-nabi yang lain dong. Itu lihat keistimewaan umat Nabi Muhammad. Bersyukur kita. Fanshaqatis syajaratu, kemudian ketika itu pohon terbelah, plak terbelah. Fadakhala fiha, akhirnya Nabi Allah Zakaria masuk di dalam pohon. Masuk di dalam pohon. Setelah masuk, summa ta'amat alaih, kemudian pohon tersebut memperbagus bentuknya. Enggak seperti kelihatan ada yang rusak. Kan biasa kalau misalnya pohon digetok kan kelihatan ada bekasnya. Ini tidak ada bekasnya. Summa ta'amat alaih. Kemudian setelah itu, fasyara alaihim iblis nih
memberikan isyarat kepada orang-orang Yahudi. Di sini iblis ketika itu melihat di mana Nabi Allah Zakaria masuk ke pohon. Kemudian iblis berkata, "Anyatu bil mincar." Datangkan gergaji, ayo bawa gergaji, bawa gergaji. Gergaji dibawa, Masya Allah. Setelah gergaji dibawa, wa syugguha nisfain. Akhirnya mereka menggergaji pohon tersebut dua bahagian. Dung 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 dung. Iya, terbunuh Nabi Allah Zakaria. Tahu gak jemaah, ketika lagi pas di giliran pala nih, pala Nabi Allah Zakaria mulai digodot sama gergaji, digodot sama pecah. Baru mau ngomong, akhirnya Allah berkata lewat malaikat Jibril, kalau engkau nggak sabar, engkau keluar dari Nabi. Kalau engkau nggak sabar, engkau keluar dari kenabian. Beliau paham. Sampai akhirnya Nabi Allah Zakaria terbelah menjadi dua. Yang beliau sebut hanya Allah, 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 Allah. Dahsyat jemaah. Setidak-tidaknya orang kalau misalnya digodot, dia nak, dulu sakit-sakit gitu. Ini Allah. Engkau bersuara selain dari Allah, engkau keluar dari kenabian. Allahu Akbar. Sabar Nabi Allah Zakaria. Daripada aku keluar dari kenabian, mendingan enggak apa-apa dah digodot-godot. Dung 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 dung, semuanya digodot menjadi dua. Meninggal Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Hatta yamuta fiha, sampai Nabi Allah Zakaria meninggal di dalam pohon tersebut. Fafa'alu kama qala iblis. Mereka melakukan sebagaimana yang telah dikatakan iblis. Iblis tu lah, laknatullah alaih. Gitu. Wadzalika haitsu tafsama bisyajarati. Yang demikian itu kenapa? Karena awalnya Nabi Allah Zakaria merasa terjaga lantaran ada pohon. Walam ya'tasim billah, bukan terjaga dengan Allah. Coba waktu itu Nabi Allah Zakaria mengadunya kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, jaga aku ya Allah. Jangan malah minta sama pohon. Ini nabi. Permasalahan seperti ini dianggap tidak baik. Kalau seorang nabi dan rasul mendapatkan musibah, minta dong sama Allah. Bilang sama Allah, ya Allah tolong aku, ya Allah. Kenapa harus minta pertolongan sama apa? Sama pohon. Walaupun berlindung di dalam pohon, harusnya berlindung kepada Allah. Jadi hukuman untuk Nabi Allah Zakaria digodot langsung. Ini hukuman. Ini nabi dan rasul jemaah. Untung kita nggak jadi nabi dan rasul. Kalau kita jadi nabi dan rasul, Masya Allah, apa hukuman buat kita? Hancur-hancuran. Untung setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi, nggak ada rasul lagi. Alhamdulillah, Nabi Muhammad yang sempurna, gitu, yang menyempurnakan segala-galanya. Fa'urasahu dzalika halaku nafsi, sampai pada akhirnya terwaliskan buat dia kebinasan dirinya. Gara-gara apa? Gara-gara minta perlindungan sama pohon. Coba minta perlindungan kepada Allah, gitu. Fanasyara bil mincar, fanusyara bil mincari, kemudian digodot dengan gergaji panjang ala fariqaini, terbelah menjadi dua bahagian. Itu Nabi Allah Zakaria. Mulai digodot, mau ngomong yang lain, ngomong, engkau keluar dari kenabian. Mulai berdarah, hancur berantakan. Engkau keluar dari kenabian kalau ngomong yang lain. Terus Allah, aku taat ya Allah, aku taat ya Allah, aku sabar ya Allah. Meninggal terbagi dua dengan mengagungkan Allah. Alhamdulillah, Nabi Allah Zakaria. Ini artinya pelajaran buat kita, betapa yang diderita oleh mereka para nabi dan rasul enggak sebanding dengan kita. Kita enggak ada apa-apanya nih jamaah. Kita udah enggak ada apa-apanya, kita bilang nih musibah banyak banget ya, astagfirullah. Kopral ngomong kebanyakan, sementara jenderal santai. Ente kan kopral mentok lagi. Ibaratnya kopral mentok, ini jenderal enggak gimana-gimana. Mereka para nabi dan rasul merasakan keasikan, yaitu jenderal, para kaum jenderal diibaratkan. Kita baru kopral aja, ibaratnya kita kayak gitu. Kita baru muslim aja, Masya Allah.
Udah bilang kayaknya musibah banyak amat ini, capek banget. Oh kayaknya ini gimana gini. Kayaknya kita berada di apanya? Ya Allah lagi ngapa nih ya Allah ya? Saya sampai begini-gini banget. Enggak. Ente masih derajat bawah. Bagaimana derajat-derajat para petinggi? Mereka para ulama, mereka para aulia, mereka para nabi dan rasul. Betul gak jemaah? Wallahu a'lam. Sampai sini karena memang sudah ada ya. Nggak dapat, itulah kesalahan. Udah dapat sakit, nggak dapat pahala pula. Udah jatuh ketimpa ember pula. Istri kemana nih si istri ini? Anak-anak pada kemana? Kan bapak lagi sakit. La ilaha illallah. Ente sakit-sakit aja kan ente sama Allah. Kalau minta tolongin bapak dong. Jangan pakai ngedumel. Ente nggak tahu nih bapak lagi sakit. Nah, kamu nggak tahu bapak sakit. Istri nggak tahu nih bapak lagi sakit. Ya, nggak dapat pahala. Jadi capek gak? Sakit juga nggak dapat pahala juga. Ibarat tadi saya katakan dia udah jatuh ketiban tangga pula. La ilaha illallah, musibah amat. Ya, bismillah. Batasan dunia karena di dunia kan kita perlu makan, bersama pendidikan orang tua. Jadi kita batasin soal dunia ini Batasan dunia yang paling gampang, sesuatu yang menjauhkan diri kita kepada Allah, itulah dunia. Batasan dunia paling gampang, sesuatu yang menjauhkan diri kita dari Allah, itu dunia. Gampang. Kita bisa kerja, kita bisa dagang sambil zikir, akhirat namanya. Kita mengatur umat, mengatur masyarakat di sana dan di sini sambil dakwah, akhirat namanya. Tapi ketika kita di dalam masjid, kita ngaji, kemudian kita merasa bahwa diri kita soleh, itu kan menjauhkan diri dari Allah. Itu dunia. Kita ngaji, ini saya nih orang soleh nih. Nggak ada orang seperti saya, nggak ada orang ajar seperti saya, nggak ada orang ngaji seperti saya. Dia dunia. Sementara yang di luar adalah akhirat, yang di dalam masjid dunia. Jadi dunia itu segala sesuatu yang menjauhkan diri dia dari Allah. Bisa pahamkan jemaah? Dan itu sebenarnya sudah saya ulas dari beberapa pengajian yang lalu-lalu. Itulah hakikat dunia. Jadi hakikat dunia adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Walaupun kelihatannya akhirat, tapi karena orang enggak jadi karena Allah. Zikir, ngaji, apa semuanya biar didengar orang, biar diperhatiin orang, biar apa? Dunia itu namanya. Tapi ketika kita kerja capek, naik sepeda, naik motor capek, tapi untuk rezeki anak halal, itu akhirat namanya. Jangan tertipu dengan kata-kata dunia, karena dunia itu halus. Tertipu sedikit, oh yang kita pikir pokoknya dunia adalah yang di luar. Kalau yang akhirat adalah masjid, kelihatannya. Tetapi kalau banyak ketertipuan di situ, berapa banyak orang yang di masjid tertipu, yang di luar tidak tertipu. Bisa paham gak jemaah? Jadi dunia sesuatu yang mencegah diri kita dari Allah, dari pendekatan diri kita kepada Allah. Mereka yang di luar kerja cari rezeki yang halal, berdebat dari hal-hal yang diharamkan, dia tetap cari rezeki yang halal. Sholat waktunya sholat apa semuanya. Kita misal di masjid, kita ngarepin orang lagi, nggak benar kalau begitu jadinya. Kerja, ngapain ngarepin orang? Kerja, kenapa ngarepin orang kaya? Kerja engkau, kenapa ngarepin yang ada di samping kanan dan kiri? Dunia namanya yang seperti itu. Ya, gampang kan? Untuk mengetahui hakikat dunia, hakikat dunia. Tadi siapa yang lagi nanya? Bagaimana? Kabarnya kita gimana? Kalau misalkan orang tua kita dihina atau ketika orang tua kita dihina, kita perlu klarifikasi. Datang ke satu tempat yang menghina orang tua kita, klarifikasi maksudnya ada apa nih? Orang tua saya gini. Bukan ketika datang langsung betantang-betenteng, ini meja yang tadinya benar hancur dengan tangan kita. Itu nggak sabar namanya. Sabar aja dulu. Kan kita belum tahu titik permasalahannya.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, gimana? Iya, kabar-kabar kata orang tua saya gini. Ada apa ya? Tetap itu masih dalam rangka sabar. Terus kalau misalnya mereka mengatakan enggak, udah cukup, berarti kita percaya. Karena orang mukmin, keyakinan kita, al-mu'min la yakdzib, orang mukmin enggak bakal dusta. Kalau walaupun dia dustain kita percaya deh hubungan dia dengan Allah. Paham enggak? Kan ada orang begitu, di luar menjelekin kita, di depan Masya Allah. Kayak orang Jawa pakai belangkon. Belangkon kelihatannya senyum. Betul enggak? Di belakangnya ngepelin. Coba aja lihat belangkon. Bukan imamah, beda. Belangkon di belakangnya ngepelin. Itu. Di depan senyum-senyum. Ketika itu ente jelek-jelekin orang tua ya? Enggak. Oh ya udah deh. Ya. Karena kita enggak perlu menelusuri. Walaupun tuh orang banyak mengatakan dia, cukup. Karena kita percaya hadis Rasulullah, al-mu'min la yakdzib. Orang mukmin enggak bakal berdusta, udah dia. Kenapa satu permasalahan kemudian kita besar-besarkan? Itu dia. Gitu. Kemudian pengajian kita dijelek-jelekin, kita datang, ada apa? Enggak ada masalah apa-apa. Ya udah. Kalau memang enggak ada masalah. Ini sampai bahkan guru kita dijelek-jelekin, misal, ada apa masalahnya? Gitu. Enggak, udah cukup. Udah. Dan kita nggak perlu tarik permasalahan, dan bakal kita ngambil dari akal permasalahan tersebut. Yang ada berantem. Kalau dia udah mengatakan tiada, udah cukup. Atau mengatakan enggak ada masalah, udah tutup permasalahan. Orang muslim adalah orang yang mampu untuk menutup berbagai macam permasalahan. Bukan permasalahan satu menjadi dua menjadi tiga. Orang muslim menutup permasalahan, dan segala sesuatunya ditutup, dirahasiakan. Walaupun dia punya dosa banyak, kita rahasiakan. Apalagi seorang ulama wajib merahasiakan aib orang, aib pejabat, aib presiden, aib siapa, walaupun semuanya, dan nggak perlu untuk dibabat, untuk diungkapkan sebesar-besarnya, tetap dosa. Apalagi seorang ulama yang membeberkan itu semuanya, tetap tidak boleh. Ya, tetap tutup. Man satara musliman satara Allah yaumil qiyamah. Barang siapa yang nutup aibnya seorang muslim, dia bakal ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat. Tutup. Itulah seorang muslim. Wallahu a'lam.